Perang proksi dan strategi Indonesia ke depan. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sifat dan karakteristik perang telah bergeser, di mana saat ini kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara semakin kecil. Perang masa kini yang terjadi dan perlu diwaspadai oleh Indonesia salah satunya adalah perang proksi war. Proxy war tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik melalui politik, ekonomi, sosial dan budaya termasuk bidang lainnya. Hal inilah yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan. Peperangan masa depan adalah salah satu corak perang dalam spektrum konflik yang telah kita kenal. Perang ini merupakan satu cara perang yang relatif baru yang akan selalu dikembangkan. Peperangan masa depan ini bersifat total di mana segala cara dan sarana dibenarkan untuk mencapai tujuan. Ini sesuai dengan teori yang dikatakan Mao Zedong untuk mencapai tujuan perang segala cara dan sarana dapat saja dilakukan tanpa mengindahkan moral dan berkembangnya kebencian. Yang jelas peperangan masa depan ini tidak mempunyai pola yang sama, tidak mempunyai front dan tidak kaku seperti perang konvensional. Perang konvensional mengandalkan kecanggihan mesin dan teknologi perang yang cenderung membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka kemudian lahir konsep perang baru yang mengandalkan taktik dan strategi perang yang dikenal dengan perang proksi. Perang proksi atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar. Dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Peperangan masa depan secara umum menggunakan strategi perang non-konvensional dan menjadikannya sebagai upaya yang efektif dalam mencapai tujuannya. Melihat kenyataan ini maka sudah semestinya pemahaman terhadap seluk-beluk peperangan masa depan perlu diketahui secara mendalam. Apabila hal ini tidak kita lakukan atau dengan kata lain kita selalu hanya berpikir tentang perang konvensional saja, maka kita akan dapat dikalahkan oleh lawan yang menggunakan strategi peperangan masa depan, proxy war. Oleh karenanya perlu pengembangan paradigma berpikir global di tengah ancaman berupa modus perang baru, proxy war, dalam menangkal segala bentuk ancaman, gangguan maupun hambatan yang merongrong keutuhan bangsa dan negara. Peperangan masa zaman modern. Dalam zaman modern di mana perkembangan teknologi persenjataan nuklir semakin pesat, ditambah dengan permasalahan-permasalahan sebagai akibat dari pertambahan penduduk. Dalam kaitan ini guna menjamin dukungan yang dibutuhkan bagi daerah pertempuran perlu dipertimbangkan beberapa hal yang penting seperti front operasi yang akan dibentuk, gerakan pasukan dan inisiatif dari individu yang akan terlibat dalam pertempuran yang direncanakan. Dibandingkan pada masa-masa sekitar PD2, maka pada situasi perang nuklir, sektor ekonomi dan politik dalam pertempuran serta subversi dan propaganda akan semakin berperan. Namun kiranya tidak mudah untuk mengembangkan hal ini, mengingat mereka sendiri juga sedang menghadapi kemungkinan kehancuran oleh akibat dari digunakannya senjata canggih tersebut. Namun bagi negara berkembang memang alternatif penggunaan strategi non-konvensional dengan titik berat perang gerilya atau insurgensi merupakan hal yang paling mungkin dilaksanakan. Keterpaduan antara kekuasaan militer dan kemampuan Sistasos dengan kemauan untuk menghadapi serangan massal diharapkan negara akan tetap survive. Tentunya keberhasilan ini akan sangat tergantung terutama pada faktor manusia, semangat, moral dan kemauannya untuk memenangkan peperangan, karena ini semua akan dapat mengurangi meniadakan kemampuan lawan untuk berperang. Memang dalam dekade terakhir ini sudah mulai terbuka pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan keuntungan yang bisa didapatkan bila kita mengaplikasikan model bentuk peperangan
Pengaplikasian jenis peperangan yang bersifat inkonvensional ini di lingkungan matra laut merupakan satu prioritas tinggi khususnya di dalam proses perencanaan walaupun tadinya tidak pernah terpikir model atau teknik perang. Mana yang bisa membantu operasi-operasi laut secara efektif. Di dalam aplikasinya bisa saja untuk menghadapi lawan yang memiliki jalur pantai yang panjang yang didukung dengan kemampuan jaringan transportasi yang baik. Digunakan kegiatan gerilya laut atau taktik gerakan dengan menggunakan kapal-kapal kecil dan kesatuan-kesatuan pasrat yang kecil dengan kemampuan perang amfibi. Demikian juga dengan dukungan komunikasi yang lancar, pengumpulan informasi yang aman, dukungan bantuan logistik yang memadai serta penerapan taktik, hit and run, pukul dan lari, akan lebih tepat untuk diaplikasikan sehingga perlu untuk dikembangkan. Khusus dalam menghadapi operasi gabungan yang melibatkan unsur-unsur dari beberapa angkatan diperlukan kesiapan bagi para personel yang ditunjuk untuk menanganinya dan hal ini memang perlu diantisipasi. Generasi perang pertama sampai dengan generasi perang keempat, perang modern. Perang generasi pertama. Perang generasi pertama adalah perang linear front. Two front yang mengandalkan kekuatan manusia, mass set manpower. Ditentukan juga keahlian pasukan dengan ciri utama linear. Sebagai contoh pada perang Napoleon. B. Perang generasi kedua. Perang generasi kedua yang sebagian besar mengandalkan tembakan meriam tidak langsung. Serangan yang terkendali secara terpusat dan teratur bagi infanteri, tank artileri. Artileri sebagai penakluk. Dan infanteri sebagai penguasaan wilayah serta bersifat mass set firepower. Sebagai contoh pada Perang Dunia Pertama. C. Perang generasi ketiga. Perang generasi ketiga adalah perang dengan manuver yang didasarkan atas daya tembak dan menghabiskan tenaga lawan. Perang ini mengutamakan kecepatan, spontanitas mental serta fisik prajurit. Keterlibatan menentukan hasil yang akan dicapai tetapi tidak menentukan cara. Inisiatif menjadi penting. Contoh perang generasi ketiga adalah Perang Dunia Kedua. D. Perang generasi keempat. Perang generasi keempat adalah perang asimetris. Asymmetric warfare, yang ekstrim lahir dari ketidakpercayaan kepada negara. Loyalitas kepada negara beralih kepada loyalitas agama, suku, kelompok etnis, kelompok dan lainnya. Perang ini melibatkan dua aktor atau lebih yang tidak seimbang dan mencakup spektrum yang luas. Melibatkan organisasi jaringan transnasional dan subnasional untuk menyampaikan pesan kepada halayak yang menjadi sasarannya. Secara strategis berfokus mematahkan kehendak pembuat keputusan dan secara taktis menghindari konfrontasi. Jenis perang modern. Perang asimetris. Perang antara beligeran atau pihak-pihak berperang yang kekuatan militernya sangat berbeda. B. Perang hibrida atau kombinasi. Perang hibrida atau kombinasi merupakan perang yang menggabungkan teknik perang konvensional, perang asimetris dan perang informasi untuk mendapatkan kemenangan atas pihak lawan. C. Network-centric warfare, NCW. Perang keunggulan teknologi persenjataan. Informasi dan komunikasi dalam pengerahan kekuatan di medan pertempuran. D. Perang siber, cyber warfare. Perang yang dilakukan dengan mengerahkan kekuatan, kemampuan dan kecanggihan sistem komputer. Perang proksi. Perang proksi atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik.
langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. A proxy war is a conflict inflicted by a major power or powers that do not become involved in it directly. Often, proxy wars involve countries fighting their opponents, allies or helping their allies fight their opponents. Seiring dengan perkembangan teknologi, sifat dan karakteristik perang telah bergeser, di mana saat ini kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara semakin kecil. Perang masa kini yang terjadi dan perlu diwaspadai oleh Indonesia, salah satunya adalah proxy war. Proxy war tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik melalui politik, melalui ekonomi, sosial budaya, termasuk hukum. Proxy war merupakan sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Sifat dan karakteristik perang telah bergeser seiring dengan perkembangan teknologi. Kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara dewasa ini semakin kecil. Namun, adanya tuntutan kepentingan kelompok telah menciptakan perang-perang jenis baru, di antaranya perang asimetris, perang hibrida dan perang proksi. Perang asimetris adalah perang antara beligeran atau pihak-pihak berperang yang kekuatan militernya sangat berbeda. Akibat adanya perbedaan besar dalam kekuatan militer itu, pihak yang lemah tentu tidak akan secara konvensional dan terang-terangan melakukan perlawanan kepada pihak lawan, namun akan menggunakan teknik-teknik baru di luar kebiasaan dan aturan yang berlaku untuk melemahkan kekuatan lawan. Salah satu cara yang dilakukan melalui teknik gerilya. Perang hibrida atau kombinasi merupakan perang yang menggabungkan teknik perang konvensional, perang asimetris dan perang informasi untuk mendapatkan kemenangan atas pihak lawan. Pada saat kondisi kuat, maka perang konvensional dilakukan untuk mengalahkan pihak lawan, namun pada saat situasi kurang menguntungkan maka cara-cara lain dilakukan untuk melemahkan pihak musuh. Berbagai cara tersebut dapat berupa penyebaran informasi yang menjatuhkan citra dan kewibawaan musuh, menyelenggarakan black campaign terhadap musuh, atau penyusupan ke dalam pihak lawan yang kesemuanya bertujuan akhir untuk menghancurkan kekuatan musuh. Sedangkan perang proksi atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Biasanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa non-state actors yang dapat berupa LSM, ormas, kelompok masyarakat atau perorangan. Singkatnya proxy war merupakan kepanjangan tangan dari suatu negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya namun menghindari keterlibatan langsung suatu perang yang mahal dan berdarah. Melalui proxy war ini tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikan non-state actors dari jauh. Negara musuh akan membiayai semua kebutuhan yang diperlukan oleh non-state actors dengan imbalan mereka mau melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Penyandang dana untuk memecah belah kekuatan musuh. Motif proxy war yang dilakukan oleh negara-negara besar dalam beberapa kasus adalah A. Kekuasaan atas politik dan isu keamanan, security. B. Ekonomi baik menggunakan hard power dan soft power. Pada masa Perang Dingin yang penuh dengan nuansa statis, self-help, dan survival, maka masing-masing negara mementingkan isu keamanan, security, kepentingan
Keamanan sekaligus juga kepentingan politik sehingga proksi yang dilakukan berkaitan dengan dua isu tersebut, high politics. Pasca Perang Dingin di mana isu perang nuklir tidak lagi menjadi isu utama, maka yang muncul adalah isu ekonomi, teknologi, hak asasi manusia, lebih tepat lagi dalam perspektif ilmu hubungan internasional adalah human security, dan isu lingkungan. Bahkan dewasa ini, struggle for power and the power of influence berlangsung di luar isu keamanan dan politik walaupun pada akhirnya tetap menyentuh kepentingan keamanan dan politik internasional maupun politik domestik suatu negara. Pada hakikatnya segala bentuk proksi yang dilakukan oleh kekuatan besar pada suatu negara baik melalui elit politik maupun non-governmental official, adalah dalam rangka struggle for power ataupun power of influence. Motif ini belum tentu ingin menduduki, karena akan berhadapan dengan lembaga internasional dan negara-negara lainnya. Namun demikian dalam beberapa kasus intervensi dilakukan untuk mengganti rezim yang berkuasa, seperti halnya Arab Spring, mempengaruhi pemimpin politik, Amerika Latin dan Afrika, dan tentunya pada akhirnya melanggengkan kekuasaan negara-negara besar di panggung politik internasional. Baik dalam kerangka kekuasaan, power, maupun pengaruh, influence. Perang proksi dilakukan dengan menggunakan kelompok-kelompok lokal suatu negara yang berasal dari aktor negara maupun non-negara. Penguasaan politik maupun militer tersebut tidak terlepas dari kepentingan negara-negara besar, major powers, baik dalam kerangka pertarungan kekuasaan, struggle for power, atau pertarungan pengaruh, the power of influence. Pola konflik bersenjata saat ini mengalami perubahan yang signifikan sehingga memengaruhi kecenderungan bentuk konflik kontemporer di dunia. Hal ini disebabkan adanya perkembangan teknologi militer, keinginan untuk mengurangi jatuhnya korban, biaya perang yang tinggi dan semakin ketatnya penerapan kaidah-kaidah hukum dan konvensi internasional. Pola untuk menguasai ruang tidak lagi dilakukan secara frontal, melainkan dilakukan dengan cara-cara nonlinier, tidak langsung, dan bersifat proxy war. Proxy war dapat dilakukan pihak asing terhadap Indonesia dalam bentuk sebagai berikut. Mendorong pengusaha-pengusaha negara musuh untuk melakukan investasi besar-besaran di Indonesia sehingga pada akhirnya dapat mengendalikan kebijakan strategi ekonomi Indonesia dan menguasai peran penting kegiatan ekonomi di Indonesia mulai dari hulu sampai hilir. 2. Menguasai sumber kekayaan alam Indonesia dengan cara yang sistematis. Pertama, melakukan diplomasi untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia. Jika melalui diplomasi tidak berhasil, maka bekerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk melakukan ekspansi pengaruh strategis ke Indonesia. Jika hal ini juga tidak berhasil, maka akan dilakukan invasi militer ke Indonesia. 3. Negara musuh melalui Fakta Kerjasama Ekonomi menguras sumber kekayaan alam Indonesia. Menciptakan konflik di Indonesia sehingga Indonesia tidak dapat memproduksi barang-barang komoditas dan negara berkepentingan dengan mudah masuk ke Indonesia, menguasai pasar Indonesia serta menjual produk-produknya. 5. Mengirimkan agen-agen intelijen ke Indonesia untuk menguasai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga dapat membuat produk hukum yang menguntungkan iklim investasi negara berkepentingan di Indonesia dalam rangka mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya. Membangun strategi global dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai bagian dari suatu komunitas internasional yang harus mematuhi aturan-aturan internasional.
Dengan demikian, Indonesia tidak akan bisa menolak kebijakan yang telah ditetapkan komunitas tersebut walaupun merugikan kepentingan domestik Indonesia. 7. Melakukan negosiasi kerjasama ekonomi dengan Indonesia dengan disertai diplomasi dan intervensi intimidatif kepada pejabat pemangku kebijakan di bidang ekonomi. 8. Mencari dan menciptakan calon pemimpin Indonesia sedini mungkin, sehingga nantinya dapat dipengaruhi dan menjadi pemimpin boneka yang dapat dikendalikan dan membuat kebijakan-kebijakan yang melindungi kepentingan negara musuh. 9. Melancarkan diplomasi internasional, operasi intelijen dan perang asimetris secara bersama-sama untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan strategis pemerintah Indonesia. Indikasi proxy war di Indonesia dan contoh-contohnya. Proxy war telah berlangsung di Indonesia dalam bermacam bentuk, seperti gerakan separatis dan lain-lain, antara lain. A. Gerakan separatis. Lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi sampai dengan munculnya referendum merupakan contoh proxy war yang nyata. Paul Cleary menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Timor Timur selama 40 tahun sebenarnya merupakan konspirasi untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Laut Timor. Minyak di Laut Timor yang berada di garis tengah antara Timor Leste dan Australia menarik perhatian pemerintah Australia sejak tahun 1960-an. Namun, Portugal yang saat itu berkuasa atas Timor Portugis malah memberikan konsesi pengeboran minyak kepada perusahaan asal Amerika Serikat, Oceanic Exploration. Pada tahun 1972, Indonesia dan Australia akhirnya menandatangani persetujuan garis batas laut antara kedua negara tanpa mengikut sertakan Portugal. Perjanjian ini dibuat tidak berdasarkan peraturan internasional tentang median line dalam menentukan batas wilayah perairan suatu negara melainkan berdasarkan negosiasi antara kedua belah pihak. Hasilnya, secara kasat mata, merugikan Indonesia karena kehilangan wilayah perairan yang cukup luas untuk Australia. Namun, perjanjian batas laut ini ternyata masih meninggalkan celah kosong tanpa kepemilikan yang berseberangan dengan Timor, yang akhirnya dikenal dengan celah Timor. Celah Timor tanpa diduga menyimpan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang fantastis. Pada tahun 1974, perusahaan minyak Australia bernama Australian Woodside kembali menemukan ladang minyak di Laut Timor yang dikategorikan oleh para ahli geologi sebagai sumber kelas dunia yang bernama Greater Sunrise. Australia sebagai negara yang merasa mampu untuk mengeksplorasi daerah tersebut walaupun dengan modal yang sangat besar berusaha untuk menguasai cadangan minyak tersebut. Setelah Timor Timur menjadi provinsi ke-27 dari Republik Indonesia pada 1976, pada tahun 1978 Australia menjadi negara pertama yang mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Republik Indonesia dan pada 1979 dimulailah perjanjian pengolahan celah Timor antara Indonesia dan Australia. Belajar dari pengalaman penentuan batas wilayah laut 1972, Indonesia menolak proposal yang diajukan Australia. Perjanjian pengolahan ini akhirnya jalan di tempat selama 10 tahun sampai dengan pada tahun 1989 kedua negara menyetujui pembentukan zona kerjasama di celah Timor dengan pembagian keuntungan 50-50. Tidak berhenti sampai di sini, Australia ingin menguasai
Kandungan minyak di celah Timor dengan pembagian yang lebih besar. Melalui isu hak asasi manusia, Australia menyerukan perlunya penentuan nasib sendiri untuk rakyat Timor Timur. Berbagai demonstrasi dengan tuntutan agar Indonesia melepaskan Timor Timur terjadi di dalam maupun luar negeri. Di jalur diplomatik, Australia juga membujuk PBB untuk mengeluarkan sebuah resolusi Dewan Keamanan agar menginjakan pasukan multinasional di bawah pimpinannya masuk ke Timor Timur dengan alasan kemanusiaan, menghentikan kekerasan dan mengembalikan perdamaian. Pengerahan pasukan Australia ke Timor Timur yang telah direncanakan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sebelum keputusan referendum diambil oleh pemerintah Indonesia, akhirnya mendapat dukungan dunia internasional. Pasca berdirinya Timor Leste, Australia akhirnya memiliki partner baru dalam negosiasi pengolahan minyak di celah Timor, yaitu Republik Demokratik Timor Leste, RDTL. Australia sangat paham bahwa RDTL membutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun negaranya dan dana tersebut hanya bisa diperoleh melalui eksplorasi sumber daya alam di Laut Timor. Maka pada tanggal 20 Mei 2002 saat Timor Leste mendapatkan kemerdekaannya dari PBB, Australia dan Timor Leste melakukan perjanjian pengolahan minyak bersama di Laut Timor. Namun, perjanjian lanjutan tentang pembagian keuntungan antara kedua negara sampai sekarang belum menemui titik temu. Pihak Australia pun tidak mau mundur atas penawaran pembagian keuntungan yang diajukannya. Karena jika RDTL tidak mau menindaklanjuti perjanjian pengolahan celah Timor dengan Australia berarti tidak akan ada investor yang bisa mengolah sumber daya minyak Laut Timor dan resiko RDTL terpuruk dalam jurang kehancuran akan besar. Setelah melewati perjuangan panjang, akhirnya Australia memiliki posisi tawar untuk pengolahan Laut Timor yang lebih kuat di hadapan RDTL. Dibandingkan saat Timor Timur masih menjadi bagian dari Republik Indonesia. Demonstrasi massa yang berlangsung selama ini tidak semuanya memiliki tujuan dan permasalahan yang jelas. Bahkan sering ditemui demonstran yang tidak mengetahui apa yang akan diperjuangkan dalam demonstrasi tersebut. Demonstrasi yang membawa tuntutan tidak masuk akal dan bersifat memaksa patut dicurigai sebagai indikasi adanya proxy war yang tengah berlangsung di Indonesia. Demonstrasi buruh dan pekerja pabrik yang menuntut kenaikan gaji yang tidak wajar, penghapusan kontrak kerja atau outsourcing dan tuntutan pemberian insentif bulanan dengan ancaman penggantian manajemen perusahaan atau mogok kerja merupakan contoh. Demonstrasi yang irasional karena tuntutan-tuntutan tersebut jelas sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan. Mengapa hal ini terjadi? Karena dalam proxy war selalu mengeksploitasi hal-hal sensitif yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti buruh dan lain-lain dengan tujuan untuk melumpuhkan perusahaan-perusahaan domestik agar tidak mampu bersaing dengan perusahaan luar negeri dalam pasar global. Akibat dari demonstrasi buruh yang terjadi sepanjang tahun 2013, sebanyak 19 perusahaan di Jabodetabek milik warga negara Indonesia harus gulung tikar dan terpaksa merumahkan ribuan pekerjanya. Bukan saja di Jabodetabek, perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan juga mengalami hal yang sama. Dari 20 perusahaan kelapa sawit di Pulau Sumatera yang pernah didemonstrasi oleh pekerjanya, semuanya adalah milik pemerintah atau swasta Indonesia. Bahkan pada 3 Januari 2013, sekitar 3.500 buruh kelapa sawit PT Globalindo Agung Lestari, GAL, melakukan
Aksi demonstrasi di Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas untuk menuntut agar mereka di-PHK dan selanjutnya manajemen pabrik dialihkan ke PT Genting Plantation Nusantara dari Malaysia. C. Penerapan regulasi yang merugikan. Framework Convention on Tobacco Control, FCTC, merupakan produk perjanjian internasional yang diterbitkan atas prakarsa World Health Organization, WHO, dan Amerika Serikat. Regulasi ini diadopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia pada 21 Mei 2003 dan mulai berlaku pada 27 Februari 2005. FCTC menggunakan label kesehatan sebagai dalih pengaturan tembakau secara internasional. Namun materi FCTC sendiri lebih banyak mengatur masalah tata niaga, seperti pengurangan pasokan, pembatasan industri, standarisasi produk, CSR, Corporate Social Responsibility, dan pajak industri hasil tembakau, IHT. Peraturan internasional ini bertujuan untuk menekan semua negara agar melemahkan usaha tembakau dalam negerinya dengan alasan kesehatan. FCTC mengatur kandungan rokok dan larangan bau aromatik, cengkeh, untuk digunakan dalam produk rokok. Peraturan FCTC juga mengatur diversifikasi penggantian tanaman tembakau ke tanaman lain. Diversifikasi lahan ini akan mematikan industri rokok kretek di Indonesia dan menjadi ancaman gulung tikar pabrik rokok kelas menengah ke bawah yang sebagian besar merupakan industri rumahan. UKM rokok nasional akan tertekan karena aturan tarif cukai yang tinggi. Keberadaan FCTC tidak bisa menekan jumlah rokok yang dikonsumsi, melainkan merebut pasar rokok kretek di Indonesia untuk diisi oleh rokok putih. Dengan tembakau impor yang diklaim kandungan tar dan nikotinnya rendah. Melalui FCTC dengan serangkaian isu kesehatan, industri global menekan pertanian dan industri nasional suatu negara, termasuk Indonesia. Padahal 6,1 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada industri hasil tembakau dan pemasukan negara dari cukai rokok mencapai 10,4 triliun rupiah. C. Peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diyakini memiliki keterkaitan dengan strategi proxy war. Hal tersebut dilakukan untuk merusak generasi muda Indonesia sehingga bangsa Indonesia di masa depan tidak memiliki generasi yang berkualitas tinggi. Direktur Diseminasi Informasi Badan Narkotika Nasional, BNN, Drs Gangan Siswadi, MC mengatakan bahwa kalau korupsi korbannya adalah ekonomi dan uang negara yang dicuri. Sementara terorisme adalah nyawa orang yang tidak berdosa, sedangkan kejahatan narkotika adalah generasi yang hilang atau lost generation. Peredaran narkoba di Indonesia sudah merajalela dengan berbagai bentuk dan sampai ke daerah perbatasan serta pelosok pedalaman. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada periode Juli sampai dengan September 2019 berhasil menangkap 12 tersangka pengedar narkoba jenis sabu dan ekstasi jaringan. Jakarta Pekanbaru Malaysia. Polisi menyita sedikitnya 18 kg sabu, 4.132 butir pil ekstasi dan bahan baku pembuat ekstasi, press release Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, pada hari Rabu, tanggal 11 September tahun 2019. Selain itu juga pihak BNN berhasil menangkap 7 pemasok narkoba di 2 tempat hiburan malam di wilayah Jakarta Barat. Pihak BNN berhasil menyita 3.000 butir ekstasi jenis Minion. Dan masih banyak lagi tempat-tempat hiburan malam, rumah makan dan tempat rekreasi yang menjadi pusat peredaran narkoba.
Seakan-akan aparat berwajib tak kuasa mengendalikan derasnya peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat prevalensi yang tinggi memang merupakan pasar yang sangat menarik dan menguntungkan bagi bandar narkoba yang umumnya merupakan sindikat internasional. Jika di akhir abad ke-20 Indonesia masih berstatus sebagai negara transit, maka kini Indonesia sudah beralih menjadi negara konsumen pemakai narkoba menurut data BNN mengalami kenaikan dari 1,5% penduduk pada tahun 2005 menjadi 2,6% di tahun 2013 dan diperkirakan akan mencapai 2,8% di tahun 2015 yang artinya lebih dari 5,1 juta penduduk Indonesia menyalahgunakan narkoba. Selain itu angka kematian tiap tahun akibat narkoba berada pada kisaran 15.000 jiwa. Fakta-fakta di atas sangat memprihatinkan dan dapat menghancurkan generasi muda untuk jangka panjang. Narkoba telah menyerang secara masif mulai dari kalangan eksekutif muda sampai dengan anak sekolah. Melalui konspirasi internasional, generasi muda Indonesia tanpa sadar dapat dihancurkan. Tanpa harus menggunakan kekuatan bersenjata. Aparat pemerintah pun sampai saat ini masih kewalahan untuk mencegah dan menguranginya.